Shalom, selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita sama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Ibadah yang sejati bukan saja berhubungan dengan Tuhan semata, tetapi juga bagian dari hubungan dengan sesama. Hal ini terlihat dari hukum kasih yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Dalam kitab Mika, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Mika menyikapi kebaikan Tuhan, sebagaimana seharusnya respon bangsa Israel terhadap Allah. Jawabannya adalah tanggapan yang masuk akal, mengingat kasih setia Yahweh terhadap umatnya. Respon umat Allah dalam menjalankan ibadah kepada Allah hanyalah sebuah ritual tanpa makna yang dilakukan oleh umat Allah pada masa itu. Mereka menganggap ibadah hanyalah sebuah ritual persembahan kepada Allah. Mika ayat yang ke-6 dari pasal 6 ini juga mengatakan bahwa dia bertanya kepada dirinya sendiri, persembahan apa yang patut dibawanya kepada Tuhan yang Maha Agung di surga, mengingat belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel sepanjang sejarah mereka. Apakah kurban bakaran berupa anak sapi berumur 1 tahun cocok sebagai korban tersebut? Apakah anak sapi tersebut merupakan kurban terbaik dan mengungkapkan dedikasi pribadi total penyembahan kepada Yahweh? Atau juga di dalam Mika 6 ayat yang ke-7, apakah Tuhan berkenan jika umat Allah mempersembahkan kepadanya ribuan ekor domba jantan dan minyak yang berlimpah-limpah, seperti yang dilakukan Raja Salomo dan raja-raja lainnya? Baik kualitas pengorbanan maupun kuantitasnya bukanlah isu yang penting dalam perikop ini. Mungkin melakukan pengorbanan terbesar dan mempersembahkan putra sulungnya untuk menebus dosa-dosanya akan berkenan kepada Tuhan. Mika tentu saja tidak percaya bahwa pengorbanan-pengorbanan ini saja akan menyenangkan hati Tuhan. Namun ia menggunakan pengorbanan-pengorbanan tersebut sebagai contoh ritual ibadah yang menurut orang Israel akan memuaskan hati Tuhan. Ternyata dalam Mika 6 ayat yang ke-8, sang nabi mendapatkan satu jawaban tegas. Ibadah yang sejati bukan hanya berbicara tentang ritual persembahan korban. Persembahan korban-korban itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Dia sudah memberitahu bangsa Israel apa yang baik atau bermanfaat bagi mereka ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dia ingin setiap umatnya mengubah perilakunya. Sebutan yang fana menekankan perbedaan antara Tuhan dan manusia. Ibadah berupa ritual persembahan merupakan ibadah yang sia-sia yang dijelaskan dalam 2 ayat sebelumnya. Secara khusus, Tuhan ingin umatnya di dalam menjalankan ibadah menerapkan keadilan daripada terus merencanakan dan melakukan ketidakadilan terhadap satu sama yang lain. Allah menginginkan umatnya
mencintai kebaikan, dan mempraktekkan cinta setia, dalam bahasa Ibrani hesed, dengan menjalankan komitmen mereka untuk membantu satu sama lain, seperti yang Dia lakukan kepada mereka. Allah ingin umatnya berjalan dengan rendah hati bersama dengan Dia, menjalani hidup mereka dengan percaya dan bergantung kepadanya, daripada dengan sombong mengandalkan diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam perikop ini ada persyaratan yang disampaikan oleh Mika, dari apa yang bersifat eksternal menjadi apa yang bersifat internal, dan dari hubungan antar manusia kepada hubungan umat dengan Tuhan. Bertindak adil terhadap orang lain menuntut kasih sayang yang mengharuskan kita hidup dengan rendah hati dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat ini berisi salah satu ekspresi yang paling ringkas dan kuat mengenai persyaratan penting Yahweh dalam Alkitab. Hal ini menjelaskan hakikat realitas ibadah yang sejati, berbeda dengan ibadah ritual belaka. Meskipun Tuhan meminta umatnya untuk beribadah kepadanya secara formal, seperti yang dinyatakan dalam perjanjian Musa, keinginan utamanya adalah sikap hati yang ditandai oleh karakteristik yang diartikulasikan Mika dalam ayat-ayat ini. Mika mau berkata bahwa tidak mungkin ada hubungan yang intim dengan Allah jika kita tidak setia dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam hubungan dengan sesama. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai sesama. Mencintai Tuhan berarti juga memberikan yang terbaik juga untuk sesama kita. Mika 6 ayat 6 sampai yang ke-8 mendeskripsikan tentang sisi lain dari ibadah yang sejati. Bukan saja kita menjadi umat yang fanatik dalam menjalankan ritual ibadah kita, tetapi setiap kita dituntut untuk memperhatikan hubungan kita dengan sesama jemaat, di mana kita saling memperhatikan, saling membantu, dan saling mengasihi dalam komunitas gereja kita. Kita bertumbuh bersama dalam mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan bersama di komunitas kita. Hidup kita harus selalu menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sisi daripada ibadah yang sejati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati.